teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Rotasi, ruang obrolan tisi-tisi, ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku Yusriana Abiyatul Marhamah dan Kak Eva Safitri. Kami adalah mahasiswi STIE Tamasiswa Banjarnegara sekaligus konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Hari ini akan mengulik sesuatu hal yang sangat menarik dan tentu saja menghibur para penggemar sekalian. Oke, sekarang udah episode 7 nih, Kak. Nah, 7. di angka 7 yang kata banyak orang ini spesial, kita juga akan membahas sesuatu yang spesial, yaitu tentang percintaan. Nah, penasaran kan kisah cinta seperti apa sih yang akan dibacakan di episode kali ini? Stay tune ya, teman-teman. Oke, jatuh cinta berjuta Berjuta rasanya. rasanya. Wah, nyanyi dulu dong Kak Eva. Nggak bisa nyanyi. Nanti ya, kita di ending duet ya Kak. Oke, kayaknya nih tema ini tuh yang paling banyak ini gak sih? Paling banyak NGL-nya. NGL-nya. Banyak banget yang ngirim, sumpah. Kayak seberapa ya kemarin, kayaknya ratusan deh ya. Sampai kayaknya. Ya, karena memang ya namanya kehidupan percintaan itu tidak bisa lepas dari kita ya Kak. Iya. Nah, boleh ini nih Kak, ceritain dong pengalaman percintaannya Kak Eva. Dan menurut Kak Eva ini cinta itu apa sih? Kalau menurut aku cinta itu rasa suka ya, Kak. Rasa suka yang tumbuh di hati kita. Terus juga ketika kita cinta sama seorang itu, kita ingin mengenal orang itu lebih dalam gitu. Terus juga kalau pernah jatuh cinta pernah ya, dan rasanya itu kayak apalagi kalau berinteraksi kayak gitu, tuh kayak salting gitu. Kayak gimana gitu. Apain tuh? Ya, rasanya tuh gimana sih? Rasanya kayak berbunga-bunga gitu loh, kayak seperti melayang di atas awan. Ini nakutin banget ya. Tapi ini kan ada istilah yang kalau misalnya jatuh cinta tuh kayak ada kupu-kupu di perut. Kupu-kupu di perut. Itu bukan kelainan ya, Kak? Bukan, itu kiasan. Oke. Ya, kalau Kak Yusri sendiri, cinta itu apa sih? Terus pernah nggak sih jatuh cinta? Aduh, itu mah kayak setiap hari sih ya, ganti-ganti lagi. Banyak stok ya. Banyak stok. Oke, kalau misalnya cinta itu sebenarnya adalah satu bentuk emosi ya. Teman-teman mungkin taunya emosi itu hanya marah, sedih, tapi cinta itu termasuk emosi, teman-teman. Dan kalau aku pribadi ya menganggapnya cinta itu adalah emosi yang hadir karena adanya suatu afeksi atau ketertarikan terhadap seseorang. Itu tidak hanya kepada orang ya, terhadap makhluk ciptaan Tuhan, bisa hewan, tumbuhan, ataupun terhadap benda, objek. Kita juga bisa jatuh cinta kok, termasuk kita jatuh cinta sama porsi ini ya. Jatuh cinta banget. Berarti nggak terbatas sama manusia ya, Kak? Iya, tidak terbatas ya, namanya cinta itu kan bisa segalanya. Kak Eva kalau boleh tahu dulu cinta pertamanya kapan Kak? Kalau sama cowok ya, ini sama cowok nih. Cinta monyet mungkin ya. Iya, boleh cinta monyet. Oke, kapan tuh SMP? SMP berapa ya? Kelas 7 kayaknya. Kelas 7. Terus itu gimana? Akhirnya jadian kah atau cuma dipendam? Enggak sih, cuma bertahan 1 minggu. Setelah itu karena udah kenal orangnya ya, Kak. Mungkin karena kayak lihatnya dari jauh itu ya kayak yang baik-baik, tapi giliran udah kenal dekat itu kayak apaan sih gitu loh. Jadi ilfil ya. Iya. Gitu. Menarik. Tapi sama sih Kak, aku juga waktu kelas 7 sih SMP. Tapi kalau bedanya kalau Kak Eva kan seminggu ya, aku kayaknya tuh hampir 6 tahunan lebih. Sampai sekarang? Iya. Enggak, kalau sampai sekarang enggak. Kayaknya sampai SMA sih. Gitu. Tapi sekarang sudah move on. Ya itulah ya. Ya namanya cinta pertama ya. Cinta pertama. Karena di sini kita juga ada cerita pertama dari teman kita, boleh dibacain Kak? Oke, jadi dia tuh sekarang lagi jatuh cinta ya Kak, sama orang yang nggak pernah dia duga sebelumnya gitu. Karena waktu dia ketemu sama si crush itu tuh kayak nggak, ya? sebutannya ya. Crush. Oke, sorry. Itu waktu awal ketemu itu kayak udah mengira kayak kita tuh nggak bakalan cocok gitu. Tapi faktanya malah sampai sekarang pacaran Kak. Tuh Kak, menurut Kak Gian gimana tuh? Siapa? Ini cerita yang satu ini. Iya. Oke, dari Sobat Tisi-Tisi ini sangat menarik ya. Mas Crush, Mas apa Mbak lah pokoknya ini ya. Jadi dia itu mungkin kayak liatnya awalnya biasa aja lah, paling juga nanti jadi teman biasa. Ternyata waktu di pertengahan jalan mereka deket, merasa cocok mungkin ya, gitu ya, cocok. Akhirnya nyaman, akhirnya jadi pacaran gitu. Kalau aku sih ya nggak apa-apa ya, yang penting dipertahankan dan semoga pacarannya itu ke arah positif, ke arah yang lebih serius. Aku doain semoga kalian bahagia terus. Kak Eva dong boleh.
Ya, namanya juga hidup ya Kak, pasti kan penuh kejutan gitu. Ya mungkin kesan awalnya kayak nggak mungkin bisa bareng karena mungkin kayak kesan awalnya kurang cocok apa gimana. Nah, tapi kan ya pasti ya kan ada interaksi kecil yang nantinya bakal apa ya menanjak gitu loh. Menanjak. Bukan, Wah. semakin interaksinya itu semakin banyak, terus nanti mungkin muncul rasa nyaman, terus suka, terus akhirnya mereka merasa cocok tuh satu sama lain dan akhirnya pacaran seperti pengirim ini ya Kak. Iya, makanya jangan langsung benci-bencian, nanti benci Iya. jadi cinta ya Iya. Kak. Udah. Oke, ini sangat happy ya. Iya. Dan selanjutnya ini ada yang sedih-sedih nih. Tadi kan sudah happy. Happy. Nah, ternyata ada salah satu sobat isi-tisi yang cerita cintanya itu nggak berakhir happy ending seperti Cinderella ya, tidak. Jadi si doi ini curhat kalau dia itu baru aja putus setelah 2 tahun bareng sama pacarnya ini karena ia tuh merasa membuang-buang waktu dan tenaga. Sebab tuh waktu dia pacaran dia tuh suka dibikin nangis terus gitu. Nah, gimana nih Kak Eva menanggapinya? Atau pernah nggak sih kayak gini Kak? Pernah apa enggak? Enggak pernah sih Kak. Beruntung ya. Beruntung. Kalau udah merasa sampai membuang-buang waktu apalagi dibikin nangis terus itu kan hubungannya udah nggak sehat ya Kak, udah toksik gitu loh. Nah, yang namanya hubungan itu kan harusnya bikin bahagia ya Kak. Soalnya kan kayak waktu masih jomblo aja kita bahagia loh. Apalagi kalau udah berdua, udah punya pasangan harusnya double-double gitu bahagianya gitu. Tapi kan namanya hubungan kan nggak semuanya bahagia ya Kak. Kayak ada aja yang malah bikin sakit hati, bikin semakin overthinking gitu. Terus ya bikin galau terus setiap malam nangis-nangis. Nah kalau udah kayak gitu ya buat apa? Mending udahin aja gitu loh, daripada terus-terusan menyakiti diri sendiri seperti itu Kak. Terus juga ya setelah putus juga kan kita pasti pas sakit hati ya Kak. Ya nggak apa-apa sebenarnya sakit hati karena ya walaupun dia orang yang sering membuat kita nangis gitu kan, tapi dia orang yang kita cintai gitu. Nggak apa-apa sebenarnya patah hati, nangis sebentar juga nggak apa-apa. Yang penting tuh emosinya dikeluarkan, jangan terus-terusan dipendam gitu. Bisa cerita sama bestinya juga kayak gitu. Nah, yang paling penting itu tetap mencoba untuk sibuk Kak. Harus sibuk. Iya, harus sibuk. Soalnya kalau sibuk nanti kita kan nggak punya banyak waktu untuk memikirkan mantan ini Kak. Seperti gitu. itu. Nah, kalau Kak Yusri sendiri gimana nih tanggapannya? Oke, kebetulan aku ini ya pernah ada satu kasus juga yang menimpa temanku lah, ada pokoknya dia tuh kayak pacaran. Ya memang saling saling cinta, saling membutuhkan, tapi selalu nangis gitu. Kayak tapi nangisnya tuh ke aku sama teman-temanku gitu ya. Ya seperti limbah buangan ya. Limbah buangan. Tangisan gitu. Udah sering curhat. Jadi kayak tapi sebenarnya mereka masih cinta. But hubungan mereka tuh lumayan toksik gitu. Karena yang cowok nih lumayan childish. And then kalau ini sobat TC udah betul ya, putus aja. Karena yang namanya pacaran, yang namanya berhubungan itu kalian harus punya prinsip. Prinsip kalian tuh pacaran, nikah itu mau ngapain? Kalau misalnya cuma buat senang-senang, cuma buat biar ada yang ngantar jemput, biar ada yang nemenin, atau yang menikah biar nggak diomongin tetangga untuk meneruskan keturunan, hanya itu gitu loh. Jadi kayak harus tahu dulu prinsip kalian tuh gimana. Dan kalau aku pribadi ya, kalau untuk berhubungan, pacaran atau menikah, prinsipku adalah bahagia dulu. Jadi ketika aku kok pacaran, aku nikah tapi aku gak bahagia dan malah semakin jauh dari Tuhan, buat apa? Iya, betul, betul. Ya saranku, kamu jangan berlarut-larut bersedihnya, dekatkan diri kepada Tuhan dan benar cari kesibukan, cari aktivitas yang itu positif. Jadi pikirannya gue gak negatif mulu. Gak apa-apa putus gitu kan, masih banyak cowok, masih banyak cewek di luar sana gitu ya. Betul sekali. Nah, yang selanjutnya nikah ini tuh lebih parah dari yang tadi. Parah. Tadi kan lumayan ya. Sekarang lebih parah lagi. Naik satu tingkat gitu. Nah, jadi ceritanya dia tuh pacaran sama cutting Kak. Tapi si cutting ini selingkuhannya dia gitu. Oke. Nah, terus kan ketahuan ya Kak sama pacar pertamanya gitu ya. Nah, akhirnya diputusin lah dua-duanya itu. Mungkin merasa nggak enak apa gimana ya. Nah, tapi tuh dia sebenarnya masih punya rasa suka sama si cutting ini, tapi dia tuh merasa nggak pantas kayak gitu. Nah, alasan dia selingkuh itu karena LDR Kak. LDR. Nah, tanggapan Kak Yusri gimana nih? Terus juga gimana sih cara menumbuhkan rasa percaya supaya nantinya nggak selingkuh, apalagi buat pasangan-pasangan yang LDR Kak?
Oke. Wah, ini sangat menarik ya. Aku suka nih kalau ada yang jujur tentang perselingkuhan. Aduh ya jujur Karena banget. ini tuh lagi rame ya, apalagi inisial R. Jangan tersinggung ya, enggak. Karena ini emang lagi marak di media sih. Kalau aku pribadi sebenarnya menyayangkan hal itu gitu. Kalau misalnya udah kalau Anginnya kenceng ya. iya, anginnya kenceng banget nih, kayak perselingkuhan kenceng banget ya. Oke. Jadi kalau misalnya apa namanya? Tadi aku lupa ya gara-gara angin. Oh, perselingkuhan ya. Itu kan kalau misalnya kalian nggak bisa terus atau udah bosan sama pasangan kalian, kenapa tetap dilanjutin gitu? Kayak bilang aja, aku bosan sama kamu, aku udah nggak ada rasa suka, aku suka sama orang lain gitu. Daripada kayak itu selingkuh, kamu nyakitin hati anak orang loh. Iya gak sih? Iya Kayak betul. Seseorang yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh ibunya, oleh Orang tuanya. iya, oleh ayahnya, oleh neneknya, oleh kakeknya, oleh tetangganya gitu ya, disakiti sama orang yang kayak Hanya mengenal belum lama belum gitu ya lama, Kak. itu kan kayak nyebelin gak sih? Iya. Dan ya memang LDR ya ada aja ininya ya, trouble-nya. Yang aku pikir kayak harus bisa berani ambil resiko sih. Kamu berani LDR ya harus berani untuk saling percaya. Yang penting adalah jaga komitmen dan memang harus apa ya, walaupun LDR, misal nih LDR aku sama pacarku di Dubai. Di Dubai jauh Aduh, banget. mimpi ya. Harus punya tujuan nanti ke depannya. Oh, kita LDR berapa tahun, oke kita habis itu ketemu nikah gitu. Jadi harus ada tujuannya biar ada semangatnya gitu loh. Gitu Kak Eva. Kak Eva gimana nih? Kalau aku sih ya gimana ya, dengernya yang waktu denger pertama kali ya Kak, Angel ini tuh shock sih. Kayak gimana ya, kayak dia tuh berarti punya banyak ruang di hatinya gitu loh Kak. Soalnya bisa menampung 2 orang sekaligus. Berapa gitu. bilik gitu ya? Kurang tahu. Iya. Ya dan ya kalau kamu merasa nggak pantas buat si cutting itu, ya emang kamu nggak pantas sih, soalnya kamu selingkuh gitu. Iya. Terus juga selingkuh itu menurutku kesalahan yang nggak bisa ditolerir sih Kak. Terus juga aku juga kayak gimana ya, nggak paham gitu kok bisa ya orang selingkuh. Kayak misalnya kamu tuh kan cinta ya sama pacarmu gitu, tapi kok cinta itu tuh masih ada sisanya buat kamu selingkuh, itu gimana ceritanya ya gitu loh Kak. Terus juga mau itu LDR ataupun enggak, itu nggak bisa dijadiin alasan sih. Terus juga kalau selingkuh tuh nggak ada satupun alasan yang bisa membenarkan gitu Kak. Nah, kalau soal tips untuk LDR ya, itu yang pertama jelas komunikasi, karena itu tuh dasarnya hubungan ya Kak. Kalau komunikasi aja udah nggak nyambung, nggak jelas gitu, gimana mau membicarakan masalahnya kayak gitu. Terus juga karena komunikasi yang baik itu kan nantinya tumbuh rasa percaya. Nah, yang kedua itu jujur sih, jangan sekali-kali bohong gitu. Iya, Karena jujur aja. ya karena kalau sekali aja bohong itu nantinya akan muncul kebohongan yang lain Kak, jadi memicu gitu loh. Jadi habit ya. Terus yang terakhir itu percaya, karena orang itu kan orang yang kamu cintai ya, yang kamu sayangi, jadi harusnya kamu percaya sih gitu Kak. Oke, itu ya teman-teman tipsnya. Dan ya balik lagi tergantung diri sendiri ya. Kita sudah ngasih tips, tapi kalau diri sendiri masih menolak, kayak buat apa? Iya. Jadi harus Tidak berguna. tidak berguna seperti kita. Enggak dong. Oke, itu tadi terkait dengan LDR, tentang perselingkuhan. Tapi nggak apa-apa lah ya, dijadiin pelajaran aja. Oke. Ya ini anginnya bisa balik sendiri. Iya. Ya oke. Nah ini nih kayaknya aku harus bilang sama teman-teman semuanya bahwa cerita kali ini itu cukup menyayat hati. Dan buat kalian yang punya trigger warning terkait dengan pelecehan, bisa kalian skip dulu, nggak apa-apa. Karena pengirim cerita ini itu dia tuh pertama kali pacaran itu kelas 12 SMA Kak. Dan hubungan itu hanya bertahan selama 3 bulan. Nah tapi dari hubungan singkat itu meninggalkan trauma yang mendalam bagi dia. Bahkan sampai sekarang nih, karena dia itu mendapatkan sex harassment atau pelecehan seksual dari hubungan itu. Yang parahnya pelaku ini tuh kayak bangga dan menyebarkan hal itu, menyebarkan aib itu ke temen-temennya yang bahkan dia nggak kenal. Kan akhirnya si cewek ini kan ngerasain malu, rendah diri, bahkan dia tuh overthinking dan nangis tiap malam. Terus dia juga kayak nyesal kenapa sih harus pacaran sama orang ini gitu. Tapi endingnya, untungnya dia tuh berhasil lepas dari pelaku karena dia mendapatkan support dari beberapa orang terdekatnya gitu. Nah, tanggapannya Kak Eva gimana nih? Kayaknya cukup rumit ya? Ya cukup rumit ya, gimana ya, apalagi ini untuk pengalaman pertama dan udah dapat pengalaman yang paling buruk ya Kak. Iya, masa remaja loh. Iya, ya
bersyukurnya pengirim cerita ini udah putus ya Kak sama pelaku. Terus juga gimana ya, kayak pelaku ini kok bisa ya dengan bangganya menceritakan kelakuan kriminalnya itu ya Kak. Iya. Kelakuan kriminalnya itu ke orang lain kayak gitu loh. Kayak perasaan, hati dan pikirannya kayaknya tuh udah nggak ketolong sih. Ketolong. Iya, terus juga untuk sahabat pengirim aku mau ngucapin terima kasih ya Kak buat orang-orang yang udah mendampingi di sisi dia. Karena ketika korban ada di posisi itu pasti merasa itu sih tadi rendah diri, terus mungkin malah merasa kayak nggak pantas hidup di dalam masyarakat kayak gitu Kak. Terus juga untuk pelaku ya Kak, seharusnya kamu tuh merasa nggak pantas hidup sih. Soalnya menurut Wah. aku tuh pelaku kejahatan seksual ini seburuk-buruknya manusia sih. Seburuk-buruknya manusia. Nah, terus juga untuk korban-korban pelecehan itu jangan takut untuk melaporkan pelecehan tersebut ke pihak yang berwajib Kak ya. Karena orang seperti itu tuh harus ya menjauh dari masyarakat. Karena apa? Terus juga kalau misalnya pelaku dibiarkan hidup tenang, damai, bahkan sampai bahagia sedangkan yang isi korban ini terus menjalani hidupnya dengan trauma yang entah sampai kapan itu bisa sembuh gitu. Nggak fair ya, Iya, Kak? nggak fair sama sekali. Oke. Kak Yusri sendiri gimana? Cukup miris ya. Kayak beberapa kali topik ini itu diangkat di media, di podcast, banyak podcast, di banyak radio, tapi kayak terjadi lagi. Yang salah apanya sih? Kurang tahu. Nah, gitu kan. Dan kayak teman-teman di sini juga mungkin kayak jangan melihat kita perempuan, kita bela perempuan, no, but kita bela manusia gitu. Aku sempat betul. nemu kata-kata yang gini di salah satu kolom komentar Instagram kayaknya waktu itu, tapi aku lupa kasus apa ya. Ada salah satu komentar yang bilang kayak I see human but not humanity. Artinya aku melihat manusia tapi tidak dengan kemanusiaan. Paham nggak? Jadi kayak selalu saja pihak perempuan yang disuruh untuk menerima harus harus bisa ini, harus bisa itu, tapi pihak cowok nggak pernah diajarin yang namanya untuk menjauhi pelecehan itu. Dan kalau menanggapi ini aku sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada korban yang sudah bisa survive, melewati dan bisa hidup dengan baik sampai saat ini. Terima kasih buat kamu. Pokoknya jangan berlarut-larut dalam kesedihan, selalu berpikir positif dan jangan pernah kayak takut gitu, aku korban pelecehan, aku nggak diterima di lingkungan, karena kan rata-rata kayak gitu ya Kak. Kayak pernah tuh ada salah satu pelecehan gitu di toko gitu, itu yang disorot apanya? Korbannya. Pasti ditanya tuh, kamu pakai bajunya kayak gimana, pasti kayak gitu ya Kak. Iya bener, yang ditanya korbannya, kenapa nggak pelakunya yang disorot gitu kan? Padahal pelakunya yang salah ya, pelakunya yang otaknya karena oh jangan gitu dong Kak. Iya tapi kayak ya seringnya kayak gitu sih. Jadi kayak mereka tuh kayak pihak perempuan yang disalahin gitu, tak bajunya ini, bajunya itulah. Kayak aku tuh bingung gitu, kayak yang ditanyain para netizen itu korbannya yang mana, kok gitu gitu ya. Kayak harusnya pelakunya yang mana, mukanya gimana nih gitu. Nah gitu, jadi buat teman-teman apalagi yang fase remaja beranjak dewasa harus lebih berhati-hati. Dan aku juga sebagai remaja juga ya kayak gini, kita juga harus berhati-hati dan selalu ingetin ke teman saudara kita untuk berpacaran itu yang positif-positif aja lah gitu. Ya terserah kalian sih mau ngapain aja, tapi ruginya itu di kalian sendiri. Dan kalau misalnya kalian mendapatkan pelecehan, harus lapor. Menurutku sekecil apapun pelecehannya, bahkan mungkin hanya bentuk olokan verbal, kalian harus lapor. Dan jangan diem aja. Jangan diem aja, karena banyak yang mereka Kak Eva pernah nggak jalan terus di cuit-cuit gitu? Sering nggak? Pernah. Nah itu kayak mungkin bagi mereka itu hanya bercandaan, mainan, tapi bagi kita tuh risih. Iya risih banget. Iya itu, apaan sih orang lewat aja gitu. Iya itu termasuk pelecehan secara verbal nggak sih? Nah iya, itu harus hati-hati dan harus lapor. Oke, udah masuk yang cerita terakhir. Wah, terakhir aja nih. Yang terakhir ini kita balik lagi ke yang happy-happy. Oke. Jadi dia itu punya seseorang yang saat ini bersama dia gitu. Nah si doi ini merupakan satu dari 100 impian dia yang udah tercapai. Asik. Dan dia bersyukur atas kehadirannya di hidupnya gitu. Dari pertemuan yang gak diduga sampai udah di tahap yang seserius itu gitu Kak. Nah tanggapan Kak Yusri gimana sama cerita yang sangat menyejukkan ya Kak? Oke, selamat ya, aku gak bisa kayak gitu. Ya pokoknya selamat buat teman kita ini ya, sama mas crushnya. Mas crush doinya ya, sama mas crushnya. Semoga langgeng gitu, dan memang
kadang tuh ya kita cewek tuh ini gak sih Kak punya list kehidupan Kak? Iya. Punya ya? Punya. Oh ya sama aku juga kayaknya ada 1000 sih Kak. Belum tercapai semua gitu. Dan salah satunya adalah orang ini. Aku sangat bersyukur sih, apalagi kalau misalnya kita di kondangan ya ke tempat temen atau dapat undangan lah. Aku tuh selalu berpikir kayak wah bersyukur banget ya dia sudah menemukan Gandengan udah menemukan sosok yang bisa nemenin hidup dia gitu loh. Aku sangat bersyukur sih. Pokoknya selamat. Oke. Ya kalau Kak Eva? Ya kalau aku sendiri gimana ya, kalau emang udah ketemu sama orang yang cocok itu harus bersyukur banget sih. Kayak apalagi kayak pengirim ini ya, dimana mereka udah sampai di tahap yang serius, dan lagi orang itu tuh 1 dari 100 impian dia gitu loh. Kayak indahnya dunia berjalan sesuai kemauan diri sendiri gitu ya Kak. Sabar. Sabar. Terus juga ya terima kasih Kak. juga aku harap para pendengar ya nantinya juga akan menemukan orang yang tepat dan cocok dan bisa bahagia bersama Kak. Dan pastinya selamat untuk pengirim karena sudah mewujudkan 1 dari 100 impiannya. Oke, berarti masih 99 ya? Iya, masih banyak. Husna deh. Oke, gak apa-apa ya, semangat. And then the last kita ada apa nih? Pesan dan quotes. Oke, dari Kak Eva atau dari aku dulu? Dari aku dulu. Oke, boleh. Oke, dari aku sih kayak jika cinta itu menyakiti, lepaskan. Karena jika bukan kita sendiri yang peduli, siapa lagi? Ya, coba. Siapa lagi emang ya pakar cinta gitu ya. Oke, kalau dari aku ya sih quotes aja, yaitu ini aku udah nulis ya. Ini kayaknya sih ada 5 lembar. 5 lembar. Iya. Oke, jatuh cinta berjuta rasanya. Namun janganlah kamu menyalahkan cinta di saat kamu terluka. And ya udah deh. Udahan ya. Udah lama soalnya. Iya, jadi harus closing ya, karena kita akan ada episode selanjutnya yang pasti nggak kalah seru. Ditungguin ya teman-teman. Thanks a lot buat teman-teman yang sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga hari ini kalian menonton, mendengar ada faedahnya ya, walaupun kita kayak gini ya. Ada faedahnya, bermanfaat, terlalu menginspirasi untuk kalian. Gitu aja, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita Tambara CTC dan follow akun kita Spotify Rotasi Ruang Obrolan TCTC. Oke, jika teman-teman masih memiliki pertanyaan terkait episode ini atau teman-teman ingin bekerja sama atau bahkan mungkin punya ide untuk konten rotasi selanjutnya ya Kak, bisa langsung DM ke Instagram kita @tambara_CTC. Ada lagi? Apa ini Kak? Ini yang di depan itu apa Kak? Oh, nggak tahu sih itu apa. Apaan ya? Oh ya, ini ada yang namanya Porsi, portal inspirasi, yaitu ada buletin kita. Teman-teman yang mau order ya, boleh banget. Nanti komen juga boleh, Kak, aku mau order porsinya dong. Misal mau 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo ya. Bisa kok, nanti Pak Kurir akan datang ke rumah kalian gitu. Sudah ada banyak edisi ya. Tuh. Dan teman-teman yang mau collab sama kita, boleh banget. Jangan lupa DM kita Tambara_CTC gitu. Jangan lupa DM aku juga. Ya, nanti aku sematkan di sini ya. Oke. Okay. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus pantengin kita ya setiap jam berapa ya Kak? 7:30 ya? Iya, 7:30. Malam Minggu ya. Oh, malam Minggu. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. See you on the next episode. Dadah.